Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kisah di balik wali yang agung, berdasarkan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kitab Bahjat Al-Asrar wa Ma'adin Al-Anwar, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar dan wali yang memiliki ribuan pengikut, dikenal sebagai salah satu tokoh sufi paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kitab Bahjat Al-Asrar wa Ma'adin Al-Anwar, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, mendokumentasikan banyak kisah hidupnya, perjalanan spiritual, serta karomah, kekuatan luar biasa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tahun 1077 Masehi di desa Jilan, Persia, dalam sebuah keluarga yang saleh. Sejak kelahirannya, tanda-tanda keberkahan tampak pada dirinya. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Bahjat Al-Asrar wa Ma'adin Al-Anwar menceritakan bahwa bayi Abdul Qadir menunjukkan perilaku yang berbeda dari bayi-bayi lainnya. Salah satu kejadian yang sering diceritakan adalah ketika bayi Abdul Qadir menolak disusui pada siang hari bulan Ramadan. Ibunya, seorang wanita yang taat, segera memahami bahwa ini adalah tanda awal kesalehannya yang luar biasa. Seiring bertambahnya usia, sifat-sifat istimewa Abdul Qadir semakin terlihat. Ia tumbuh menjadi anak yang tenang, berperilaku baik, dan memiliki kecenderungan yang kuat untuk beribadah dan bermeditasi dalam kesendirian. Ibunya sering melihatnya berdoa dengan penuh kekhusyukan, meskipun usianya masih sangat muda. Abdul Qadir juga menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam mempelajari ajaran agama. Gurunya dan orang-orang sekitar mulai menyadari bahwa ia memiliki bakat dan kesungguhan yang luar biasa dalam memahami ilmu-ilmu agama. Suatu ketika, saat masih kecil, Abdul Qadir bermain di sawah dan melihat sekelompok anak-anak bermain di dekatnya. Ketika Abdul Qadir hendak ikut serta, tiba-tiba terdengar suara dari arah sawah yang mengatakan, "Engkau bukanlah dari kalangan mereka." Abdul Qadir terkejut, namun juga merasa tersentuh oleh suara itu. Sejak saat itu, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, dan dorongan untuk mencari makna yang lebih dalam tentang hidup dan ibadah semakin kuat. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Bahjat Al-Asrar juga menceritakan bagaimana Syekh Abdul Qadir memiliki rasa cinta dan hormat yang mendalam terhadap ibunya. Setelah ayahnya wafat, ketika ia masih kecil, ibunya menjadi satu-satunya yang membimbing dan merawatnya. Ibunya selalu mengajarkan nilai-nilai keimanan yang kuat dan senantiasa menanamkan kesadaran bahwa ilmu adalah cahaya kehidupan. Abdul Qadir tumbuh dengan pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai tersebut, sehingga ia merasa terdorong untuk terus belajar dan mengabdikan hidupnya pada Allah. Ketika menginjak usia remaja, Abdul Qadir memutuskan untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi. Pada saat itu, Baghdad adalah pusat keilmuan Islam yang gemilang, dan ia ingin belajar dari para ulama besar di sana. Ibunya, meskipun merasa sedih harus berpisah, merestui keputusannya dan memberinya nasihat untuk selalu menjaga niat dan akhlaknya. Syekh Abdul Qadir masih berusia muda, dan semangatnya menggebu untuk menuntut ilmu di Baghdad, kota yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam pada zamannya. Sebelum berangkat, ibunya memberikan sejumlah dirham yang dijahitkan di bagian dalam pakaiannya sebagai bekal dalam perjalanan. Ibunya juga memberikan nasihat terakhir yang amat penting. "Nak, jaga selalu kejujuranmu, apapun yang terjadi di perjalananmu nanti." Pesan ini dipegang erat oleh Abdul Qadir, dan selalu ia ingat dalam setiap langkah perjalanannya. Perjalanan ke Baghdad bukanlah perjalanan yang mudah. Abdul Qadir harus bergabung dengan kafilah dagang yang menempuh jalan berliku dan melewati daerah-daerah berbahaya. Suatu ketika, di tengah perjalanan, kafilah itu disergap oleh sekelompok perampok. Para perampok ini terkenal kejam dan tanpa belas kasih, mengambil setiap barang berharga dari para pelancong dan pedagang. Ketika para perampok memeriksa Abdul Qadir, salah satu dari mereka bertanya dengan kasar, "Apakah kau membawa uang?" Tanpa ragu sedikit pun, Abdul Qadir menjawab, "Iya, aku membawa 40 dirham yang dijahitkan di dalam bajuku oleh ibuku." Para perampok terkejut dengan jawaban ini.
Biasanya orang-orang berusaha menyembunyikan barang berharga dari mereka. Merasa penasaran, mereka membawa Abdul Qadir ke pemimpin perampok. Di hadapan pemimpin kelompok, Abdul Qadir ditanya lagi, dan ia tetap menjawab dengan jujur tentang keberadaan uangnya. Pemimpin perampok itu keheranan, "Mengapa kau jujur pada kami, padahal kau tahu bahwa kami adalah perampok?" Abdul Qadir pun menjawab dengan tenang, "Ibuku berpesan agar aku selalu berkata jujur dalam setiap keadaan. Aku tidak bisa melanggar pesan ibuku, bahkan jika itu berisiko bagi diriku sendiri." Jawaban ini mengguncang hati para perampok. Pemimpin perampok terdiam, lalu mulai merenungkan kejujuran dan keberanian anak muda ini. Ia merasa malu akan jalan hidupnya yang selama ini jauh dari nilai kebaikan dan kejujuran. Kisah ini bahkan hati para perampok lainnya. Dengan hati yang terharu, pemimpin perampok memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kriminalnya dan bertaubat kepada Allah. Di Baghdad, Syekh Abdul Qadir memilih hidup sederhana. Ia tinggal di tempat kecil dan seringkali mengalami kesulitan dalam hal makanan. Namun, setiap kali lapar datang, beliau memilih untuk berpuasa dan mengisi waktu dengan ibadah serta zikir kepada Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menulis tentang kesabarannya dalam menghadapi ujian-ujian ini. Beliau menyebutkan bahwa menahan diri dari keinginan dunia adalah langkah pertama bagi seorang yang ingin mencapai makrifat atau pemahaman mendalam tentang Allah. Setibanya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir merasakan atmosfer spiritual yang kental. Ia berkeliling kota mencari para ulama dan sufi terkemuka untuk belajar dari mereka. Dalam buku Bahjat al-Asrar wa Ma'adin al-Anwar, Ibnu Hajar al-Haytami menjelaskan bagaimana Syekh Abdul Qadir mendekati berbagai guru dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati. Beliau percaya bahwa setiap guru memiliki keunikan dan pelajaran yang bisa mengubah hidupnya. Salah satu guru pertama yang beliau temui adalah Syekh Abu Al-Khair, seorang sufi yang dikenal karena kedalaman spiritualnya. Dalam pengajaran Syekh Abu Al-Khair, Syekh Abdul Qadir mendapatkan pemahaman mendalam tentang makna cinta kepada Allah. Syekh Abu Al-Khair seringkali menekankan pentingnya keikhlasan dan pengabdian tanpa pamrih. Dalam satu sesi, beliau menceritakan tentang kisah-kisah sahabat Nabi yang menunjukkan betapa besar cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Syekh Abdul Qadir terinspirasi oleh kisah-kisah ini, dan ia bertekad untuk meneladani akhlak dan ketulusan yang ditunjukkan oleh para sahabat. Beliau menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang prestasi luar, tetapi tentang perubahan hati yang mendalam. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir belajar dari Syekh Al-Husain, seorang ulama besar yang juga dikenal sebagai seorang ahli fiqh. Dari beliau, Syekh Abdul Qadir memperoleh pengetahuan tentang syariat dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Al-Husain menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ilmu syariat dan hakikat tasawuf. Ia mengajarkan bahwa syariat adalah fondasi yang harus dijaga untuk dapat menapaki jalan spiritual. Dalam setiap pengajian, Syekh Abdul Qadir mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap pelajaran dengan hati-hati. Beliau menyadari bahwa semua pengetahuan ini akan menjadi bekal penting dalam perjalanan hidupnya kelak. Setelah itu, beliau bertemu dengan Syekh Abu Bakar Al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai seorang guru spiritual dengan wawasan yang luas. Dalam pertemuan ini, Syekh Abdul Qadir mendapatkan pelajaran tentang ketulusan dan sikap tawakal. Syekh Abu Bakar seringkali menceritakan pengalaman hidupnya, bagaimana ia mengandalkan Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Suatu hari, Syekh Abu Bakar mengingatkan murid-muridnya dengan sebuah pernyataan yang sangat mengena. Ketahuilah bahwa perjalanan kita menuju Allah harus dimulai dari hati yang bersih dan jiwa yang ikhlas. Pesan ini sangat membekas di hati Syekh Abdul Qadir, dan ia bertekad untuk selalu menjaga hati dan niatnya dalam setiap amal. Selama bertahun-tahun belajar di bawah bimbingan para guru ini, Syekh Abdul Qadir sering menghabiskan waktu di masjid dan tempat-tempat sufi lainnya. Ia selalu mencari kesempatan untuk berdiskusi, berdialog, dan merenung. Dalam kitab Bahjat al-Asrar wa Ma'adin al-Anwar, Ibnu Hajar menceritakan bagaimana Syekh Abdul Qadir tidak hanya belajar dari kata-kata, tetapi juga dari perilaku dan contoh nyata para gurunya. Beliau menyaksikan bagaimana mereka menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, kerendahan hati, dan cinta kepada Allah. Setiap tindakan, setiap perilaku, menjadi pelajaran berharga yang diambilnya. Suatu malam, ketika beliau sedang bermunajat dan merenung di tengah keheningan, Allah membuka tabir gaib yang menyelimuti hatinya.
Dalam keadaan ini, beliau merasakan adanya hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Seolah-olah semua hal duniawi menghilang dari pikirannya, dan yang tersisa hanyalah kehadiran Sang Pencipta. Beliau merasakan cahaya ilahi memasuki hatinya, membimbingnya untuk memahami rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi. Syekh Abdul Qadir menggambarkan pengalaman ini sebagai sesuatu yang luar biasa, di mana ia merasa hatinya penuh dengan nur ilahi yang membersihkan setiap sudut hatinya. Ketika beliau mulai berzikir, merasakan setiap butir tasbih yang diucapkannya, seolah waktu berhenti dan dunia luar menghilang. Dalam kedamaian yang mendalam itu, beliau merasakan cahaya yang menyelimuti dirinya. Cahaya yang bukan dari dunia ini, tetapi dari dimensi spiritual yang lebih tinggi. Beliau merasa seolah-olah sedang berdialog dengan Allah, mendengarkan suara ilham yang mengajarkannya makna-makna terdalam dari cinta, keikhlasan, dan kepasrahan. Suara ini bukanlah suara fisik, melainkan suatu perasaan yang begitu kuat dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, yang langsung menyentuh kalbu. Beliau menggambarkan saat itu sebagai pengalaman yang menggetarkan jiwa. Hatinya dipenuhi dengan cinta yang tulus dan ketulusan yang mendalam. Di saat itulah beliau merasa bahwa Allah membuka mata batinnya dan mengajarkan hakikat dari setiap amal yang dilakukannya. Dengan berakhirnya dialog yang mendalam ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merasakan sebuah transformasi spiritual yang menakjubkan. Hatinya yang semula dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan, kini dipenuhi dengan cinta dan keberanian. Beliau menyadari bahwa perjalanan menuju Allah adalah sebuah proses yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan kebahagiaan dan pencerahan. Kembali ke kesadaran duniawi, Syekh Abdul Qadir menyadari bahwa tanggung jawabnya kini semakin besar. Ia bertekad untuk menyebarkan ajaran yang didapatkan dari dialog ini, menjadikan dirinya sebagai jembatan antara umat manusia dan Sang Pencipta. Melalui pengalaman futu ini, beliau meneguhkan posisinya sebagai salah satu wali yang paling dihormati, yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam mengamalkan cinta dan pengabdian kepada Allah. Setelah mengalami futuh, Syekh Abdul Qadir merasakan bahwa hatinya tidak lagi tertarik pada apapun selain Allah. Setiap amalan yang dilakukan hanya bermakna jika dilakukan untuknya, dan tidak ada lagi keinginan untuk memperoleh penghargaan atau pengakuan dari manusia. Beliau mengajarkan bahwa futuh sejati adalah ketika seseorang benar-benar membebaskan hatinya dari segala keinginan dunia, bahkan dari karomah atau kemampuan luar biasa yang mungkin datang. Syekh Abdul Qadir menyadari bahwa pencapaian spiritual tertinggi bukanlah untuk mendapatkan kekuatan, tetapi untuk mencapai keridhaan Allah semata. Futuh yang dialami Syekh Abdul Qadir bukanlah sekadar pengalaman mistik semata. Dalam kitabnya, ia menjelaskan bahwa futuh adalah tanda kedekatan dan kasih sayang Allah. Beliau menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang memperoleh keuntungan dari pengalaman ini, tetapi juga umat manusia yang mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau kemudian mengajarkan bahwa setiap pembukaan ilahi memiliki tanggung jawab besar. Seseorang yang mengalami futuh harus mampu membimbing orang lain, memberikan inspirasi dan petunjuk, serta menjadikan pengalaman spiritualnya sebagai alat untuk mendekatkan orang lain kepada Allah. Syekh Abdul Qadir memahami bahwa makna sejati dari futuh adalah berbagi cahaya yang diperolehnya, bukan menganggapnya sebagai kelebihan pribadi. Setelah mengalami futuh, Syekh Abdul Qadir menjadi semakin peduli dengan nasib dan kesejahteraan hamba-hamba Allah yang lain. Ia mulai mengadakan pengajian, berbagi ilmu, dan membimbing banyak orang dalam perjalanan spiritual mereka. Ia mengajarkan bahwa pengalaman spiritual yang mendalam tidak boleh disimpan sendiri, tetapi harus dibagikan agar orang lain juga merasakan cinta dan kasih sayang Allah. Beliau menekankan pentingnya sikap rendah hati, menyadari bahwa segala yang dimiliki adalah karunia Allah semata. Dengan cara ini, futuh yang dialaminya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam setiap kata-katanya, terukir makna yang dalam, mengajak setiap individu untuk merenung dan mencari pembukaan hati mereka sendiri. Futuh yang dialami Syekh Abdul Qadir membawa kesadaran spiritual yang lebih dalam. Ia memahami bahwa perjalanan menuju Allah adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Dengan setiap langkah, ia semakin mendalami hakikat ketuhanan, merasa semakin dekat dengan Allah, dan menyadari betapa kecilnya ia di hadapan Sang Pencipta. Syekh Abdul Qadir kemudian menggambarkan betapa pentingnya sikap tawakal dan ikhlas.
Ia menyadari bahwa seseorang yang telah menerima futuh harus mengutamakan kesabaran dan pengabdian dalam setiap langkah hidupnya. Allah adalah tujuan akhir, dan setiap amal perbuatan harus ditujukan untuk mencari ridhanya. Dalam Futuh Al-Gaib, Syekh Abdul Qadir menulis tentang pentingnya futuh dalam kehidupan seorang sufi. Beliau menyatakan bahwa futuh adalah proses Allah membuka hati seseorang agar dapat melihat kebenaran yang sebenarnya. Namun, pembukaan ini hanya terjadi ketika seseorang benar-benar siap menerima kebenaran dengan segala risikonya. Karena futuh seringkali membawa seseorang pada ujian yang lebih berat. Futuh bukanlah tujuan akhir, tetapi awal dari perjalanan menuju kedekatan yang lebih mendalam dengan Allah. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa seseorang yang mengalami futuh akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi terikat pada kedudukan, pujian, atau harta, tetapi hanya menginginkan ridha Allah. Hatinya menjadi suci dari rasa takut atau harap terhadap makhluk, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah milik Allah dan kendali sepenuhnya berada di tangannya. Setelah mengalami futuh, Syekh Abdul Qadir mendapatkan ilmu dan pemahaman yang mendalam tentang banyak hal, baik tentang Al-Quran, hadis, maupun hakikat penciptaan. Beliau menyebutkan bahwa setelah futuh, ia dapat memahami makna-makna tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami sebelumnya. Dalam pengajarannya, beliau seringkali membagikan wawasan ini kepada para muridnya dan orang-orang yang datang mencari pencerahan. Banyak dari mereka yang merasa takjub dengan kedalaman ilmu yang dimiliki Syekh Abdul Qadir, yang ia jelaskan dengan bahasa yang begitu sederhana namun penuh hikmah. Mereka merasakan bahwa beliau bukan hanya seorang guru ilmu, tetapi juga seorang yang telah mencapai kedekatan tinggi dengan Allah, hingga segala yang ia ajarkan penuh dengan kebijaksanaan. Futuh yang dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi inspirasi besar bagi murid-muridnya dan para sufi setelahnya. Melalui Futuh Al-Gaib, beliau mengajarkan bahwa perjalanan spiritual bukanlah untuk mencapai hal-hal duniawi atau kekuatan supranatural, melainkan untuk mencapai penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah. Ajaran-ajaran ini hingga kini menjadi panduan bagi para pencari Tuhan yang ingin memahami hakikat dari pengabdian sejati. Saat beliau mulai mengajar, orang-orang dari berbagai kalangan datang untuk mendengar ceramahnya. Beliau menyampaikan nasihat dengan penuh kebijaksanaan dan kesederhanaan. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah pentingnya zuhud, atau melepaskan diri dari cinta terhadap dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir, seorang sufi sejati harus mengosongkan hatinya dari semua keinginan duniawi agar sepenuhnya dipenuhi oleh kecintaan pada Allah. Syekh Abdul Qadir juga dikenal sebagai pribadi yang sangat rendah hati. Meskipun banyak orang mengaguminya, beliau tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Bahkan, dalam banyak kesempatan, beliau selalu menegaskan bahwa segala kemampuan dan karomah yang tampak pada dirinya hanyalah anugerah dari Allah, bukan kehebatannya sendiri. Di Baghdad, popularitas Syekh Abdul Qadir semakin meluas. Namun, beliau tetap hidup sederhana dan menghindari pujian. Seringkali, jika ada orang yang datang memuji, beliau hanya tersenyum dan berkata bahwa semua yang mereka lihat hanyalah pantulan dari kasih sayang Allah. Sikap ini membuat banyak orang tersentuh dan merasa tenang di dekatnya. Hingga akhirnya, ia menjadi tokoh panutan yang tidak hanya disegani karena ilmu dan karomahnya, tetapi juga karena ketulusan dan ketaatannya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir menghabiskan bertahun-tahun hidup di Baghdad sebagai seorang wali yang penuh kebijaksanaan. Banyak murid dan orang-orang yang datang untuk mendapatkan pencerahan dari beliau. Dan ceramah-ceramahnya mengenai tawakal, ikhlas, dan makrifat kepada Allah terdengar hingga pelosok negeri. Kitab Futuh Al-Gaib yang beliau tulis adalah hasil dari pengalaman-pengalaman spiritualnya di Baghdad, menjadi panduan bagi para pencari Tuhan hingga kini. Demikian narasi perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kisah di balik wali yang agung. Sebuah narasi yang diambil dari kitab Futuh Al-Gaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kitab Bahjat Al-Asrar wa Ma'adin Al-Anwar, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.